Salam jumpa kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Gereja Generasi Apostolik. Senang saya bisa bertemu dengan Anda kembali di ruang sweet space Anda, dari ruang sweet spot saya. Anyway, we are all sweet. Hari ini kita akan bagikan pada kalian semua something that really speak my heart. So silence and solitude itu really change my interior life, you know. Saya berdoa kehidupan Anda pun dari kesaksian yang Pastor Evelyn ada bagi ke saya dari beberapa jemaat, that you really honor the solitude time with the Lord, menghormati waktu sendirian dengan Tuhan di tempat yang sunyi untuk berhenti dan mendengar Tuhan. I really respect that. Tapi terlebih lagi Tuhan pasti menghormati kalian lebih dari segala-galanya, karena kehendak Tuhan itu cuma satu sebetulnya. What is it? Kita pegang ini sebagai alat pegangan hidup kita ya, yang kita jangan sampai lupa. Daniel 11 ayat 32b. Saya langsung jump ke ayat B-nya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Okay. Kalau di bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. But those who know the Lord shall do exploit. Okay. Those who know the Lord shall do exploit. So this is really really amazing. Dan orang-orang yang mengenal Allahnya. So Tuhan itu menekankan lebih kepada kita disuruh ikut melakukan program yang rigid untuk berdoa setiap hari, atau actually to get to know Him, mengenal Dia. Saya kalau baca ini langsung di bahasa Inggrisnya berkata sepertinya, but the people that do know their God shall be strong and do exploit. Ini dari King James. Nah, ini yang sangat-sangat mengena sama hati saya. So hari ini saya mau bagikan kepada Anda the practice of solitude and silence di musim great pause seperti ini, atau jeda besar seperti ini. Buat saya seperti di gereja mula-mula sebelum Pentakosta terjadi, and it's gonna happen di Mei 31, kita akan rayakan bersama. Semua rasul-rasul itu menanti-nanti Tuhan. Okay? Mereka menanti Lukas 24 ayat 49 janji itu. Nah, mereka nggak akan, laki-laki Yahudi ini yang gagah perkasa ini nggak akan bisa tenang naik ke ruang atas, bertekun sehati berdoa sampai janji yang dari kuasa dari Yang Maha Tinggi turun atas mereka, yang mereka nggak tahu bentuknya kayak apa. Okay? Mereka nggak mungkin solid lah kalau they really don't know God. Saya percaya 3,5 tahun berjalan dengan Tuhan dan pengalaman yang mereka lalui bikin mereka mulai kenal Tuhan loh. Makanya mereka setia tetap ninggalin semua kerjaan mereka dan setia 10 hari kita tahu. Duduk dengan satu hati di satu tempat, gak kemana-mana, maybe fasting, hanya untuk menunggu janji Allah itu tanpa mempertanyakan Tuhan. Kalau mereka mempertanyakan pasti jalan-jalan kiri kanan. No, but they were staying put. Nah, di sini saya mau bagikan kepada Anda in a sequence 5 hal yang kita perlu ada dalam kehidupan kita untuk bisa kenal Allah. Karena hal yang paling penting buat Tuhan itu that we know God. That's why we pray. Nah, oke, nomor 1 di Matius 7 ayat 7 dikatakan di Injil Matius, mintalah, kamu akan terima. Carilah, kamu akan ketemu. Ketuklah, pintu akan dibuka. Itu adalah sesuatu yang mengajarkan kepada kita bahwa bukannya kita yang menginisiasi doa atau menginisiasi pertemuan dengan Tuhan. Actually semua pertemuan dengan Tuhan saya consistently perhatikan itu dimulai dari Tuhannya. Nah, waktu Tuhan menyentuh hati kita mesti kejar. So Matius 7 ayat 7 dan 8 itu speaking about pursuing God. Kalau Anda dipanggil sama Tuhan, karena saya sudah bagikan bahwa doa itu sebetulnya undangan Tuhan. It's not a program. Seperti saya pegang kata-kata Yesus. Marta, Marta, kenapa kau kecewa dan khawatir? Maria melakukan satu hal yang perlu. So it is perlu that kita spend time sama Tuhan. So that we know Him. Karena
Kekristenan ini bukan agama, tetapi relationship. Oke, so ciri-ciri orang yang membangun hubungan, of course harus meresponi dan kepingin kenal. Ada rasa kepingin rindu, kepingin ketemu, kepingin kenal. So nomor 1, to know him, you have to pursue him. Nah, saya mau bagikan pada Anda semuanya, untuk mengerti apa yang saya bagikan ini, tentu model teladan yang saya pelajari, model manusia ya, itu namanya Raja Daud. So saya mau promosi pada Anda, perkenalkan buku dari guru Alkitab yang sangat reliable, Andrew Wommack. Pelajaran dari Raja Daud, bagaimana menjadi sahabat Allah sehingga bisa menghadapi pembunuh, menjadi pembunuh raksasa. How to become a friend of God so that he can conquer the giant. Dia bisa mengalahkan si raksasa tersebut, Goliat itu. Kalau dia nggak kenal Tuhan nggak mungkin. So get this book, okay? And satu lagi dari Guillermo Maldonado, doa yang menghasilkan breakthrough. Ini musimnya untuk kita breakthrough, break out, break forth, and breakthrough. Belajar dari buku ini, and you will have apa yang saya bagikan ini menjadi gaya hidup. Oke, so saya kasih satu poin dulu bahwa doa itu selalu dimulai sama Tuhan. Tuhan yang ngundang. Taruh di pikiranmu, is an invitation. Karena ini invitation, you treat it as special. Anda tuh perlakukan sebagai special. So begitu diundang, karena diundang sama orang yang spesial, pribadi yang spesial, kejar. Oke, so kita akan kembali lagi di episode berikutnya ke poin kedua. Dan kita harap bisa sampai episode ketiga sampai poin yang kelima. Oke, dari Pastor Indri, Tuhan berkati, and I want you to respond to God dengan mengejar Dia. God bless you.